adanya kondisi kemerahan pada pipi, di mana biasanya kemerahan ini akan disebabkan atau dipicu oleh pajanan cahaya matahari misalnya. Pada kondisi ini, kita akan menjumpai kondisi kemerahan pada pipi yang membentuk kupu-kupu, sehingga kadang-kadang kita sebut sebagai ruam kupu-kupu. Halo sahabat RSUI, saya Dr. Faisal, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi di RSUI. Lupus adalah suatu penyakit autoimun sistemik, di mana pada kondisi ini sistem imun tubuh bisa salah mengenali, sehingga alih-alih membunuh atau memusnahkan kuman atau benda asing, malah sistem imun tubuh kita akan memusnahkan atau menghancurkan sel-sel tubuh. Nah, pada kondisi lupus, kondisi penyakit ini bisa mengenai banyak sekali organ tubuh. Lupus dapat mengenai berbagai organ, misalnya kulit, tulang dan sendi, jantung, ginjal, mata, dan lain sebagainya. Lupus dikenal sebagai penyakit seribu wajah. Mengapa? Pasien bisa datang dengan keluhan yang beda-beda. Sebagai contoh, ada pasien yang datang dengan keluhan pada sendi, ada pasien yang datang dengan keluhan pada ginjal. Sehingga banyak sekali manifestasi lupus. Nah, pada pasien lupus, kita mengetahui bahwa gejala yang paling banyak itu sebetulnya adalah gejala pada kulit dan sendi. Namun, bisa juga dijumpai gejala-gejala lain, misalnya pada jantung, kemudian pada pembuluh darah, dan lain sebagainya. Ada beberapa gejala yang khas yang bisa kita jumpai pada pasien lupus. Salah satu yang paling gampang dikenali adalah adanya kondisi kemerahan pada pipi, di mana biasanya kemerahan ini akan disebabkan atau dipicu oleh pajanan cahaya matahari misalnya. Pada kondisi ini, kita akan menjumpai kondisi kemerahan pada pipi yang membentuk kupu-kupu, sehingga kadang-kadang kita sebut sebagai ruam kupu-kupu. Untuk mendiagnosis lupus, kita mengkombinasikan kondisi klinis pasien atau gejala yang dialami, kemudian kita lihat hasil pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang yang bisa kita jumpai pada pasien. Jadi tidak bisa mendiagnosis lupus hanya dengan hasil lab saja. Mesti dikombinasikan dengan temuan gejala yang dialami dan juga kondisi pemeriksaan fisik yang kita temui pada pasien. Deteksi dan diagnosis lupus dini itu sangat penting kita lakukan. Jadi, jika ada pasien yang kita curigai mengalami lupus, maka untuk penapisan awal kita bisa melakukan pemeriksaan tes ANA-IF. Jika ANA-IF-nya positif, maka kita bisa melanjutkan pemeriksaan penunjang yang lain untuk mengkonfirmasi diagnosis lupus. Penyakit lupus disebabkan oleh banyak hal. Penyakit ini disebabkan oleh kombinasi genetik, kemudian faktor lingkungan, misalnya infeksi, polusi, zat kimia, dan kemudian juga ada diakibatkan oleh gangguan sistem imun. Jadi jika ada kombinasi ketiga ini, maka pasien bisa mengalami lupus. Tata laksana komprehensif lupus mencakup 1. Modifikasi gaya hidup, dan yang kedua, penggunaan obat-obatan. Modifikasi gaya hidup itu mencakup yang paling penting adalah jauhi pajanan cahaya matahari. Kita ketahui cahaya matahari ini bisa memicu kekambuhan lupus. Tidak kalah penting adalah diet dengan gizi sehat dan seimbang. Kemudian jauhi faktor pemicu kekambuhan, misalnya polusi, asap, infeksi. Hal-hal itu mesti dijaga. Selain itu, pasien lupus juga kita anjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kemampuan pasien lupus itu. Jadi nggak boleh nih pasien lupus ini hanya mageran aja, nggak boleh. Jadi tetap mesti melakukan aktivitas fisik yang sesuai. Untuk obat-obatan, kita biasanya memilih obat yang kita gunakan dengan melihat dua hal. Kita lihat, 1, lupusnya ini kena ke organ mana. Yang kedua, kita lihat bagaimana derajat keparahan penyakit lupusnya. Tentunya, kalau pasien lupus itu dengan gejala yang mengenai kulit, atau gejalanya mengenai sendi, atau gejalanya mengenai ginjal,
tentu pemilihan obatnya beda. Demikian pula, pasien lupus dengan gejala yang ringan, gejala yang sedang, atau gejala yang berat bahkan mengancam nyawa, juga tentunya pemilihan obat-obatannya beda. Biasanya kita menggunakan obat-obatan yang bisa menekan kondisi radang pada lupus, dan juga obat-obatan yang bisa menekan sistem imun. Obat-obatan yang bisa dipilih untuk tata laksana lupus mencakup obat-obatan yang digunakan untuk mengendalikan kondisi radang dan obat-obatan yang digunakan untuk mengendalikan atau menekan sistem imun. Sebagai contoh, obat-obatan yang bisa menekan kondisi radang, kita bisa menggunakan obat-obatan steroid. Kemudian, obat-obatan yang menekan sistem imun, beberapa yang bisa kita gunakan, contohnya adalah metotrexat, azathioprine, siklosporin, dan lain sebagainya. Jika sahabat RSUI mencurigai mengalami gejala lupus, silakan konsultasi ke fasilitas kesehatan yang paling dekat. Jika sahabat RSUI ingin konsultasi ke poli reumatologi, silakan datang ke RSUI pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Untuk jadwal lengkap, silakan kunjungi website RSUI. Terima kasih, salam sehat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini.